Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Gita Devi Rahmawati dengan NPM 2213053092. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, menghasilkan makanan, dan juga membantu mencegah dari bencana alam. Nah, tumbuhan memiliki 5 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Nah, akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu, fungsinya juga menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Dan akar juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Akar memiliki 2 jenis, yakni yang pertama ada akar serabut dan juga yang kedua ada akar tunggang. Nah, akar serabut ini bercabang kecil dan tidak dalam. Contoh akar serabut dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, akar serabut itu contohnya pada akar kelapa, akar pepaya, akar jagung, akar salak, akar bayam, dan sebagainya. Lalu contoh yang kedua ada akar tunggang. Nah, akar tunggang ini bercabang kuat dan besar. Contohnya pada akar cabai, akar pohon mangga, pohon jeruk, akar putri malu, dan juga akar wortel. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yakni ada batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang menjadi penghubung antara akar dan daun. Nah, fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yakni sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang juga berfungsi sebagai pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan juga batang ini berfungsi sebagai pendukung tumbuhan untuk berdiri. Batang dibedakan menjadi 2 jenis, yakni ada batang berkayu, seperti gambar di atas, dan juga ada batang basah. Nah, batang berkayu yakni keras dan kaku, contohnya seperti batang pohon mangga, batang daun jati, batang jambu, batang beringin, batang pohon pinus. Lalu, untuk batang yang basah, itu lunak dan mudah patah. Contohnya seperti batang bayam, batang kangkung, dan juga batang pohon pisang. Nah, ini contoh batang pohon pisang. Lalu, bagian yang berikutnya yakni daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan, yakni contohnya fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Dan juga di daun itu terdapat stomata, yakni di mana ada pertukaran antara gas karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, daun dibedakan menjadi 4 jenis, yakni ada daun yang berbentuk menyirip, lalu melengkung, lalu ada yang sejajar, dan juga menjari. Nah, kita akan bahas satu persatu, yakni yang pertama daun yang bentuknya menyirip seperti ini. Ini adalah daun jambu. Nah, bentuknya melengkung dan juga tidak lebar. Lalu yang kedua jenis daun yang melengkung. Di sini ada daun sirih. Bentuknya seperti ini. Nah, berbentuk bulat dan sedikit lebar. Lalu ada daun yang bentuknya sejajar. Di sini contohnya rumput. Berbentuk lurus dan juga memanjang. Nah, yang terakhir jenis daun bentuknya menjari. Ini adalah daun pepaya. Adalah persilangan antara daun pepaya dan juga daun singkong. Nah, ini daun yang menjari memiliki banyak cabang. Seperti ini. Bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Di sini berwarna ungu. Nah, bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yakni sebagai tempat
terjadinya penyerbukan. Nah, contohnya ini seperti bunga jambu. Di sini juga fungsi bunga sebagai penghasil biji tumbuhan dan juga sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Ini adalah contoh bunga. Bagian yang terakhir dari tumbuhan yakni adalah buah. Di sini contohnya adalah buah kersen. Nah, buah memiliki manfaat untuk tumbuhan, yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga pelindung biji yang ada di dalam buah tersebut. Seperti ini contoh buah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.